Kekuatanku tidak akan pulih dalam waktu singkat. Apakah kamu yakin ingin menyia-nyiakannya untuk gadis itu? Ini adalah cara menyelamatkan nyawamu, rusa suci. Senior, Xiao Yuer adalah teman yang sangat penting bagiku. Menggunakannya pada dirinya jelas tidak sia-sia. Chu Feng serius mempertimbangkannya. Dia tahu bahwa sekte penjara harus bersiap jika mereka menangkap Xiao Yuer, tapi kemampuannya memang terbatas sekarang. Rusa suci adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan Xiao Yuer. Sekarang kamu sudah memutuskan, aku akan membantumu. Tapi aku sarankan kamu pergi dan lihat sendiri dulu apakah kamu punya kesempatan untuk menyelamatkan gadis kecil dari klan ikan Xianhai sendirian. Jika itu benar-benar tidak berhasil, sudah terlambat bagi saya untuk mengambil tindakan lagi, kata Shenlu. Oke, Chu Feng menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas. Tapi, dia segera memikirkan pertanyaan lain. Senior, junior punya pertanyaan lain. Jangan marah jika aku bertanya padamu. Aku akan kentut saja. Kalau tidak, pokoknya jangan bertanya. Kamu tahu kalau aku mungkin marah, tapi kamu masih bertanya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana otakmu berasal dari begitu banyak orang kepercayaan. Apakah itu karena semangat dan dedikasimu yang tanpa pamrih? Kata Shenlu. Karena ketulusan adalah keterampilan tertinggi, kata Chu Feng. Shenlu terdiam. Haha, hanya bercanda, mereka dan aku semua adalah teman, bukan orang kepercayaan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Cepatlah, kata Shenlu tidak sabar. Jika senior mengambil tindakan, seberapa yakin Anda? Tanya Chu Feng. Saya sangat yakin dengan tempat seperti ini, kata Shenlu. Itu bagus. Setelah mendengar jawaban ini, Chu Feng menghela nafas lega. Mengenai kekuatan rusa suci, Chu Feng secara alami pernah melihatnya sebelumnya. Tapi pada saat itu, Chu Feng tidak hanya lemah, tapi lawan yang bersentuhan dengannya juga lemah. Apa yang kita hadapi sekarang tidak lagi seperti dulu, apalagi sekte penjara yang misterius dan tidak bisa ditebak. Oleh karena itu, Chu Feng tidak yakin apakah Shenlu masih bisa menunjukkan kekuatan tak terhentikan seperti sebelumnya ketika menghadapi lawan seperti sekte penjara. Bergegas menurut peta menghemat terlalu banyak masalah. Selain itu, Chu Feng takut akan kecelakaan, sehingga dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya untuk bergegas. Tidak butuh waktu lama sebelum Chu Feng tiba di tempat yang disebutkan Song Yun. Tepat ketika dia datang ke sini dan sebelum dia melihat tampilan sebenarnya dari tempat ini, Chu Feng menyadari bahwa itu tidak sederhana. Di sini, sekte penjara pasti menggunakan cara yang sangat kuat dan memiliki formasi induksi yang sangat kuat. Chu Feng tidak berani bergerak maju, ia merasa selama ia terus bergerak maju, ia akan ketahuan, apalagi menyelinap ke dalamnya. Sekte penjara benar-benar menguasai formasi penghalang yang begitu kuat. Tampaknya apa yang dikatakan Song Yun benar. Latar belakang sekte penjara tidak terduga. Chu Feng hanya mengalami formasi yang begitu indah di Istana Suci Tujuh Alam. Lulus. Secara logika, sekte penjara mengambil jurusan bid'ah dan seharusnya tidak memiliki cara sekuat itu. Senior, aku ingin kamu membantuku. Chu Feng hanya bisa meminta bantuan Shenlu. Tunjukkan padaku petanya lagi, kata Shenlu. Chu Feng membuka peta. Singkirkan, dan berdiri teguh. Setelah mengatakan ini, seberkas cahaya muncul dari tubuh Chu Feng, tapi itu bukanlah metode Chu Feng, tapi metode Shenlu. Rusa suci berubah bentuk dan berada tepat di bawah Chu Feng. Saat berikutnya, dia memimpin Chu Feng maju dengan cepat. Cepat, sangat cepat. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, kecepatan rusa ilahi masih jauh melampaui kemampuan Chu Feng. Kecepatan rusa suci itu jauh lebih cepat dari semua master yang memimpin Chu Feng maju. Yang terpenting rusa keramat juga memiliki kekuatan khusus.
Pada kecepatan yang jauh melebihi kemampuannya sendiri, biasanya pemandangan sekitarnya akan menjadi sangat buram, dan Chu Feng tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Namun, kecepatan rusa suci itu jelas lebih cepat dari yang lain, tetapi Chu Feng bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Rusa suci melakukan perjalanan langsung ke bawah tanah. Justru karena seberapa cepat pun kecepatannya, Anda tetap bisa melihat dengan jelas. Chu Feng dapat melihat bahwa tidak hanya banyak master sekte neraka berkumpul di sini, tetapi pakaian mereka ditulis bukan sebagai utusan neraka tetapi sebagai jenderal penjara, dan jumlahnya sangat banyak. Berapapun jumlah orangnya, ada juga formasi penyergapan, formasi penyerangan, formasi blokade dan masih banyak formasi besar lainnya, semuanya diaktifkan dengan menggunakan harta karun dari zaman kuno. Tata letak ini bisa dikatakan kedap udara, dan bagi praktisi bela diri, ini juga merupakan tembok yang sangat kokoh. Tanpa rusa ilahi, dengan tingkat budidaya Chu Feng saat ini, sangat mustahil untuk masuk ke sini untuk menyelamatkan Xiao Yuer. Namun selain agar Chu Feng dapat melihat dengan jelas, Shen Lu juga memiliki keistimewaan atau kemampuan menakutkan lainnya. Abaikan hambatan dan objek. Anda dapat melewati penghalang kuat apapun secara langsung. Dengan kemampuan ini dan fakta bahwa Shen Lu mengetahui rute spesifiknya, dia langsung pergi ke tempat di mana Xiao Yuer dipenjara tanpa jalan memutar. Setelah melewati dinding lain yang menggabungkan formasi penghalang yang kuat, apa yang dilihat Chu Feng agak mengejutkan. Tidak ada yang menakutkan di sini. Itu adalah kamar wanita yang sangat indah, dengan seorang gadis cantik terbaring di tempat tidur empuk yang besar. Itu Xiao Yuer. Melihat Xiao Yuer, Chu Feng akhirnya menghela nafas lega, memang tidak ada formasi di sini, itu hanya tempat untuk memenjarakan Xiao Yuer. Formasi sekte penjara pasti belum disiapkan, jadi Xiao Yuer tidak terluka sama sekali, hanya tidak sadarkan diri. Setelah Chu Feng memeluk Xiao Yuer yang sedang tidur, Shen Lu mengaktifkan kekuatannya dan membawanya pergi. Namun, tidak lama setelah melarikan diri dari tempat ini, kekuatan rusa suci menghilang. Chu Feng, kekuatanku telah habis, dan aku hanya bisa mengandalkanmu mulai sekarang, kata Shen Lu. Terima kasih atas kerja kerasmu, senior. Aku bisa mengatasinya sendiri lain kali. Chu Feng melirik Xiao Yuer dan menemukan bahwa koma Xiao Yuer tidaklah sederhana. Maka Chu Feng menyusun sebuah formasi, pertama-tama masukkan Xiao Yuer ke dalam formasi tersebut, lalu letakkan formasi tersebut di tubuhnya, lalu berjalan cepat ke arah asalnya. Saat ini, dunia ini diblokir oleh klan ikan Xianhai. Jika ingin keluar, Anda hanya dapat menggunakan formasi klan ikan Xianhai. Formasi yang dapat dimasuki adalah formasi titik tetap, bahkan jika Chu Feng ingin kembali, dia harus kembali ke tempat asalnya. Di saat yang sama, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng, Song Yun datang ke istana bawah tanah lainnya, yang juga sangat megah. Ada juga sejumlah besar orang dari sekte penjara berkumpul di sini. Anggota sekte penjara di sini tidak memakai topi putih, tetapi memperlihatkan penampilan asli mereka. Bukan hanya utusan neraka, banyak orang yang memiliki tulisan jenderal penjara di tubuhnya. Tetapi bahkan jenderal penjara, ketika melihat Song Yun, akan dengan hormat memanggilnya, Nona Song Yun. Song Yun akan merespons satu persatu, menunjukkan sikap yang sangat lembut dan ramah. Tidak hanya jenderal penjara, tetapi juga utusan neraka akan merespons. Nona Song Yun, dia sangat lembut. Dia adalah harta dari sekte penjara kami. Saya mendengar bahwa Tuan Chen Hui mengungkapkan cintanya kepada Nona Song Yun, ditolak. Saya benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang bisa menikah dengannya. Itu pasti merupakan berkah yang telah dipupuk selama ratusan kehidupan. Song Yun lewat, dan beberapa utusan neraka muda berdiskusi secara rahasia.
Mata mereka penuh kerinduan pada Song Yun. Adapun Song Yun, dia langsung pergi ke sebuah kamar, yaitu kamarnya. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia ingin memanfaatkannya. Namun sebelum dia memasuki ruangan, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Nona Song Yun. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya. Dan di tubuhnya, ada juga tulisan, Jenderal Penjara, yang tertulis di atasnya. Namun di dalam sekte penjara, Jenderal Penjara juga memiliki tingkatan, dibagi menjadi, Guijiang, dengan kata Jenderal Penjara. Dan Jenderal Penjara dengan kata ajaib. Dan ini adalah Jenderal Penjara dengan kata ajaib. Apakah ada yang salah, Tuan Jenderal Penjara? Song Yun bertanya. Nona Song Yun, Tuan Sembilan Iblis ingin bertemu denganmu. Setelah tahanan iblis selesai berbicara, dia berbalik dan memimpin jalan. Melihat ini, Song Yun pun mengikuti dengan patuh. Kemudian, dia dibawa ke aula utama. Di aula utama ini, hanya ada satu sosok yang duduk di aula utama. Jauh di lubuk hati. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia tinggi, dan penampilannya sangat khas, seolah-olah dia memiliki semacam cacat. Alisnya hitam dan putih, dan rambutnya juga hitam dan putih, tetapi miliknya matanya tidak terlihat seperti manusia. Ini lebih seperti binatang buas, tidak marah tetapi kuat, membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Tuan Sembilan Setan, kapan kamu datang? Melihat orang ini, Song Yun pun buru-buru memberikan hadiah. Namun etiketnya tidak formal, dan ia tersenyum bahagia, seperti generasi muda yang bertemu dengan sesepuh yang baik hati. Etiket hanyalah formalitas, kebahagiaan itu nyata. Yoner, saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan terima kasih. Kali ini saya berhasil menangkap ikan di Laut Peri, terima kasih. Jika kamu tidak berhasil menyamar sebagai Chu Feng, aku mungkin tidak akan memancing Yuer keluar dari Xianhai. Anda pastinya adalah penyumbang nomor 1 dalam menangkap ikan Xianhai. Kata Tuan Iblis ke-9. Tuan Iblis ke-9 telah memberi saya hadiah. Saya hanya sedikit pintar dan beruntung. Lagi pula, Xianhai Yuer dan aku seumuran. Gadis kecil lebih memahami gadis kecil. Song Yun tersenyum manis, terlihat sangat berperilaku baik dan tanpa rencana apapun. Memang benar, gadis kecil lebih memahami gadis kecil. Kami, barang antik tua, telah hidup terlalu lama, dan terkadang kami benar-benar tidak memahami gadis kecil. Pikiran. Saya sudah lupa kemurnian seperti itu. Lord Nine Demons mengatakan ini dengan sedikit emosi. Saat itu, untuk menangkap ikan di Xianhai, mereka memikirkan banyak rencana, namun masing-masing sebenarnya lebih berisiko. Terlalu sulit menangkap ikan Xianhai, dan kematian serta cedera hampir tidak bisa dihindari. Pada saat ini, Song Yun mengemukakan idenya. Dia menyamar sebagai Chu Feng, dan kemudian menggunakan mata-mata sekte penjara yang tersembunyi di klan ikan Xianhai untuk menyampaikan berita tersebut kepada Xianhai Yuer dan menipu Xianhai Yuer. Pada awalnya cara ini ditentang oleh semua orang karena menganggapnya terlalu sederhana. Lord Nine Demons menganggap cara ini bisa dicoba. Kalaupun gagal, tidak ada ruginya. Paling buruk, setelah kegagalan, gunakan saja opsi lain. Baru kemudian saya memilih untuk mencobanya. Awalnya tidak ada yang punya harapan, tapi siapa sangka Xianhai Yuer sebenarnya tertipu. Dan dia dibawa ke tempat penyergapan sekte penjara oleh Song Yun. Namun, Xianhai Yuer juga pintar, selama percakapan di jalan, dia masih menyadari kekurangannya dan ingin melarikan diri. Untungnya, saat itu, Song Yun telah memperkenalkan Xianhai Yuer ke tempat penyergapan sekte penjara. Baru pada saat itulah ikan Xianhai berhasil ditangkap. Omong-omong, bayi penjara yang diubah dari sekte penjara saya adalah yang paling kuat, kalau tidak,
saya tidak akan bisa berpura-pura terlihat seperti dia, kata Song Yun. Transformasi bayi penjara memang kuat, tapi kamu hanya bisa mengendalikannya karena bakatmu. Dan, tahukah kamu Chu Feng? Setelah Master Jiumo selesai berbicara, dia menatap lurus ke arah Song dengan mata lamanya, mengizinkan. Aku tahu. Song Yun menjawab langsung tanpa ragu-ragu, Chu Feng dan aku berteman. Dia banyak membantuku selama 9 jiwa Tianhe. Sebenarnya, Chu Feng seharusnya dibawa ke sekte penjara sejak awal. Karena dia adalah pemandu altar, kata Song Yun. Saya tahu tentang Chu Feng, tapi sepertinya sesuatu yang tidak terduga terjadi di awal, jadi dia tidak bisa bergabung dengan sekte penjara. Selain itu, hubungannya dengan Istana Suci Tujuh Alam, jika dia bergabung dengan sekte penjara kami sekarang, itu akan sangat berbahaya bagi sekte penjara kita. Tampaknya tidak terlalu bermanfaat, kata Lord Sembilan Iblis. Apakah kita, sekte penjara, masih takut dengan Rumah Suci Tujuh Alam? Song Yun bertanya. Tentu saja saya tidak takut. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak perlu. Selain itu, Chu Feng tampaknya agak keras kepala. Idenya tidak boleh sejalan dengan sekte penjara kita dan tidak cocok untuk sekte penjara kita. Kata Tuan Sembilan Iblis. Dia dan aku berteman. Jika ada kesempatan untuk bertemu dengannya, aku bisa memberinya nasihat. Mungkin dia bersedia. Lagi pula, dengan bergabung dengan sekte penjara kami, dia juga punya pendukung, jadi dia tidak perlu takut dengan Istana Suci Tujuh Alam, kata Song Yun. Dapat dilihat bahwa Yuner memiliki hubungan yang sangat baik dengan Chu Feng. Anda sangat ingin dia bergabung. Sekte penjara, Anda ingin dia berkontribusi apa pada sekte penjara kita? Atau kamu ingin dia dilindungi oleh sekte penjaraku? Tuan Sembilan Setan bertanya. Semuanya. Chu Feng adalah bakat. Sekte penjara kami dapat melatihnya, dan dia layak untuk dilatih. Dan karena dia adalah anggota sekte penjara kita, dia harus dilindungi. Song Yun tersenyum manis. Lord Nine Demons juga tersenyum, tetapi tidak menanggapi topik ini. Lord Nine Demons, Tu Fu dari Immortal Tu ingin bertemu denganmu. Saat ini, suara seorang jenderal penjara terdengar di luar istana. Biarkan dia menunggu, kata Tuan Sembilan Setan. Tuan Sembilan Setan, ini Chu Feng. Chu Feng lah yang datang ke alam atas Kingsway. Sebuah suara terdengar di luar pintu lagi, tapi itu bukan jenderal penjara, tapi seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah pembantai abadi kedua yang sebelumnya menggunakan formasi pertahanan untuk berbicara dengan Chu Feng. Biarkan dia masuk. Tuan Sembilan Iblis melambaikan lengan bajunya, dan pintu istana yang tertutup terbuka, dan seorang lelaki tua segera masuk. Song Yun mengenalinya. Pria ini adalah putra kedua Xian Tu, bernama Tu Fu. Nona Song Yun. Ketika tukang daging abadi kedua melihat Song Yun, dia juga membungkuk dan memberi hormat. Song Yun tidak berkata apa-apa, tapi dia juga tersenyum sopan. Adapun tukang daging abadi kedua, dia berinisiatif menutup pintu istana. Tapi karena panggilannya tadi, orang-orang di luar juga meledak. Bagaimanapun, Chu Feng sekarang terkenal di dunia seni bela diri, dan bahkan orang-orang dari sekte penjara telah mendengarnya. Sekarang, apa yang dilakukan Chu Feng di Kingsway? Alam atas. Apakah Anda yakin Chu Feng yang datang ke alam atas Kingsway? Raja Iblis ke-9 bertanya. Baiklah. Kemudian, pembantaian abadi yang kedua memberitahu Lord Sembilan Setan bagaimana dia bertemu Chu Feng dan bagaimana keempat saudara laki-lakinya dibunuh oleh Chu Feng. Anda bilang Chu Feng menggunakan peningkatan tingkat budidaya Fu pemanggil bayi. Tuan Sembilan Iblis bertanya. Melapor kepada Anda, Tuan, itu adalah jimat pemanggil bayi. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan itu benar-benar tidak salah lagi. Xian Tu Lao Er menjawab.
Chu Feng sangat berbakat sehingga dia bisa menggunakan jimat pemanggilan bayi untuk meningkatkan level kultivasinya ke level kedua dewa sejati. Tuan Jiumo menarik dagunya sambil berpikir. Namun, reaksi Tuan Jiumo jelas bukan reaksi yang diinginkan Xiantu Lao Er. Reaksinya lebih seperti reaksi menghargai bakat. Jadi Xiantu Lao Er, puff, dia berlutut di depan dari Guru Sembilan Setan. Tuan Sembilan Setan, kami bersaudara, terima kasih atas penghargaan Guru Sembilan Setan, memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Penjara. Kami selalu berterima kasih kepada Anda dan tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda. 4 bersaudara dibunuh oleh Chu Feng di bawah mataku, aku harus membalas dendam ini, dan aku juga meminta Tuan Sembilan Iblis untuk membuat keputusan untuk kita. Setelah putra kedua Xiantu selesai berbicara, dia bersujud berulang kali. Tu Fu, Sekte Penjara kami tidak memiliki dendam terhadap Chu Feng. Apakah Anda ingin membawa dendam pribadi Anda ke Sekte Penjara kami? Mungkinkah tujuan sebenarnya kalian bergabung dengan Sekte Penjara kami adalah menggunakan Sekte Penjara kami untuk membantu Anda menangani Chu Feng? Kata Song Yun. Nona Song Yun, kamu, apa yang kamu bicarakan? Kami bersaudara, kami dengan tulus bergabung dengan Sekte Penjara. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan membiarkan Sekte Penjara membantu kami menangani Chu Feng. Jelas Chu Feng yang datang ke rumah kami sendirian. Dia tahu bahwa kami adalah anggota Sekte Penjara, tapi dia tetap tidak menganggap kami serius dan membunuh kami. Tukang daging abadi kedua membela diri. Dendam antara tukang daging abadi Anda dan Chu Feng sudah lama bukan rahasia lagi. Kamu membantai seluruh sekte nenekku. Perseteruan berdarah. Tidak ada orang normal yang akan membiarkanmu pergi. Apa hubungannya dengan Sekte Penjara kita? Kata Song Yun lagi. Baiklah, aku sendiri yang akan memutuskan masalah ini. Tuan Iblis ke-9 berkata. Setelah mendengar ini, wajah Xiantu Laur sangat jelek. Dia merasa Tuan Iblis ke-9 tidak akan memberi mereka tuan ini. Karena mereka tidak dapat menanam bayi penjara, bahkan jika mereka meskipun mereka tidak lemah, mereka dibenci oleh semua orang di Sekte Penjara. Sekte Penjara tidak menganggap mereka sebagai salah satu dari mereka hanyalah orang luar. Tuan Sembilan Iblis, itu tidak baik. Pada saat ini, Jenderal Penjara lain datang ke pintu. Yang ini adalah ajudan dekat Lord Nine Demons. Masuk dan bicara. Tuan Sembilan Setan langsung membuka pintu istana. Setelah Jenderal Penjara menutup pintu, dia mengeluarkan peta. Tuan Sembilan Setan, kami menggunakan susunan pengamatan untuk mengamati susunan teleportasi, yang seharusnya merupakan teleportasi klan ikan di Laut Abadi, formasi. Setelah kami mengetahuinya, kami memblokir susunan teleportasi. Namun, di benteng tidak jauh dari tempat jatuhnya formasi teleportasi, semua anggota Sekte Penjara kami terbunuh. Dugaannya adalah klan ikan Xianhai tidak sepenuhnya tertipu dan mengirim orang ke alam Qinghai. Jenderal Penjara berkata, "Oh." Mendengar ini, Tuan Sembilan Iblis juga sedikit mengernyit. Tuan, tempat ini juga sangat dekat dengan tempat di mana keempat saudara laki-lakiku dibunuh. Mungkinkah itu Chu Feng? Tidak, ini bukan apakah itu akan terjadi, tapi itu pasti Chu Feng. Seperti yang kita ketahui bersama, Chu Feng memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan ikan Xianhai. Ketika dia mengetahui bahwa ikan Xianhai telah ditangkap, dia pasti akan datang membantu. Biar ku beritahu, Chu Feng sangat baik, bagaimana dia bisa datang ke Kingsway? Di alam atas, dia seharusnya tidak bisa melacak kita. Sekarang penjelasannya masuk akal. Dia datang ke alam atas Kingsway untuk mencari Xianhai Yuer. Suatu kebetulan dia bertemu dengan kita, Xiantu Lao Er berkata dengan lantang. Dia tahu betul bahwa Sekte Penjara mungkin tidak akan ikut campur dalam keluhan di antara saudara-saudara mereka.
Tetapi jika Chu Feng terikat dengan masalah Xian Haiyuer, sekte penjara pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tuan Sembilan Iblis. Segera, ada suara lain di luar. Masuk. Setelah Tuan Sembilan Iblis memanggilnya, orang itu juga langsung berlutut di tanah. Melapor kepada Tuan Sembilan Iblis, saudaraku dari klan ikan laut abadi telah mengirimkan berita. Kali ini ketika klan ikan Xianhai menyerbu, mereka benar-benar terjebak. Xianhai Oktober memimpin semua elit ke alam atas berkilauan. Namun, dalam perjalanan mereka, putra Jieran Xing, Chu Feng, juga mengikuti mereka, dan dia memasuki alam atas Kingsway sendirian. Benarkah itu dia? Mendengar ini, mata Tuan Sembilan Iblis berubah, dan niat membunuh muncul. Dengar, aku baru saja mengatakan itu dia. Dia tidak hanya membunuh saudaraku, tapi dia juga membunuh begitu banyak orang di sekte penjaraku. Anak ini benar-benar tidak bisa dimaafkan, kata Xiantu Lao Er. Saat ini, jenderal penjara lain yang hadir juga menunjukkan niat membunuh. Tapi hanya satu orang yang tidak, yaitu Song Yun. Anda juga harus berbicara dengan bukti. Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa orang di dalamnya bentengnya adalah apakah Chu Feng membunuhnya. Apakah kamu pernah melihatnya? Song Yun bertanya. Bu Song Yun, bukti apa lagi yang diperlukan? Bukankah ini sudah dikonfirmasi? Mata-mata sekte saya yang memasukkan dirinya ke dalam klan ikan Xianhai telah menerima berita. Tidak ada seorang pun dari klan ikan Xianhai yang masuk. Hanya Chu Feng yang masuk. Siapa lagi dia? Xiantu Lao Er bertanya balik. Saat ini, dia jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Segera, Raja Sembilan Iblis berkata, "Kemarilah, keluarkan perintah pembunuhan dan kejar Chu Feng ini." Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan sebuah token di tangannya, dengan tulisan, 9 setan, terukir di atasnya. Melihat token ini, ekspresi Song Yun berubah. Perintah pengejaran Master Jiu Demon bukanlah masalah kecil. Jika itu benar situasi Chu Feng akan sangat tidak menguntungkan. Dia bukan ikan di laut abadi. Dia sendirian dan tidak memiliki latar belakang. Bagaimana dia bisa melawan sekte penjara yang kuat? Song Yun berjuang sedikit, tetapi jenderal penjara mengambil alih 9 perintah pembunuhan iblis ketika hendak pergi. Song Yun masih berkata, "Tunggu sebentar, saya bisa membuktikan bahwa orang-orang itu tidak dibunuh oleh Chu Feng. Bisakah kamu membuktikannya?" Mendengar ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut, termasuk Tuan Sembilan Iblis. Dan kata-kata Song Yun selanjutnya semakin mengejutkan semua orang. "Karena aku membunuh orang-orang itu." Lagu Yundao.